Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Iwan Saidi dari KK Literasi Budaya Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Sahabat literasi budaya, saat ini kita memasuki hari ketiga puasa. Apakah menu yang sudah tertata di meja membuat Anda ingin segera melahapnya? Tahan dulu sebentar. Sejenak saya akan mengajak sahabat semua untuk merenungi tentang sesuatu yang sering disebut atau dikatakan sebagai bau. Saya kira di antara banyak hal yang suka mengganggu jika kita sedang lapar adalah bebauan atau aroma. Dan jika laparnya karena puasa, bebauan tersebut pasti bisa lebih tajam menyengat kita. Aroma seduhan kopi misalnya bisa merambat dalam jarak 100 meter lebih. Mungkin bukan aroma kopi benar yang menusuk, tetapi karena lapar yang mendesak. Bisa jadi juga bukan lapar yang menggoda, melainkan setan yang melambai. Pada bulan Ramadan, setan-setan memang dibelenggu. Tapi seperti disebutkan dalam banyak sumber, setan yang dibelenggu adalah syaitan dalam wujud makhluk, bukan sebagai sifat. Setan yang telah bersenyawa dengan sifat manusia kiranya bebas-bebas aja sih. Karena itu ada setan dalam lapar, seperti ada juga yang menempel pada aroma kopi. Ya, soal bebauan sebenarnya terdapat beberapa jenis. Anthony Sheenatt misalnya melalui bukunya The Body Social Symbolism, Soul and Society, dia mengkategorikan bebauan menjadi 3 jenis. Pertama, bau alami seperti bau tubuh kita. Dan kedua, bau simbolik atau bau metaforik. Dan yang ketiga, ini bau yang umum, yaitu bau manufaktur atau bau pabrikan. Bau dari produk-produk yang dihasilkan pabrik seperti deodoran, produk makanan, minuman, dan lain-lain. Jenis bau yang pertama dan kedua kiranya tidak banyak di antara kita yang peduli. Apa itu bau alam dan bau simbolik? Pengetahuan dan pemahaman kita biasanya lebih banyak terfokus pada bau yang ketiga, yaitu bau yang bersumber pada objek pabrikan seperti deodoran tadi. Tapi pembauan atas aroma itu pun bukan merupakan studi kita yang serius atau perhatian kita yang khusus sejauh ini ya. Mengapa? Karena tampaknya indera penciuman kita sendiri memang jarang digunakan untuk itu. Bebauan lebih banyak masuk ke dalam tubuh kita tanpa disengaja. Dengan kata lain, kita lebih banyak menerima bebauan daripada mengendusnya. Mengapa pula demikian? Sebab mengendus tampaknya bukan kebiasaan manusia, melainkan lebih merupakan insting binatang. Itu mengapa kita mengenal anjing pengendus, sedangkan untuk pekerjaan yang sama yang dilakukan manusia, kita mengkategorikannya sebagai memata-matai misalnya. Bayangkan juga jika misalnya untuk membedakan baju yang bagus, yang berkualitas di sebuah toko, kita melakukannya dengan cara mengendus. Pemilik toko pasti akan menganggap kita punya kelainan jika tidak mau disebut gila. Indera penciuman pada manusia, sebagaimana dikategorikan Aristoteles, memang berada pada level paling bawah. 2 level teratas adalah penglihatan dan pendengaran. Tapi nanti dulu, coba kita simak deskripsi yang ditulis James Joyce dalam sebuah novelnya.
Dia menulis kurang lebih bau malam yang dingin di kapel. Namun itu bukan bau yang kudus. Itu tidak seperti bau petani tua yang berlutut di belakang kapel pada hari Minggu. Itu adalah bau udara, hujan, tanah berumput, dan beledu. Namun mereka adalah petani-petani yang sangat kudus. Itu kata James Joyce ya. Kita perhatikan juga apa yang ditulis oleh George Orwell ya. Dia menulis antara lain, sebuah kepulauan yang dingin dan berbau jahat, sejenis persenyawaan dari kaos kaki yang dipenuhi bau keringat, handuk kotor, bau tahi yang berhembus di sepanjang koridor, garpu dan makanan lama di antara giginya, rebusan leher domba, pintu-pintu kamar mandi yang dibanting dan gemak di ruang pertemuan asrama. Saya kira Joy pasti memiliki kepekaan terhadap bau alam dan metaforik sehingga mampu berujar seperti pada novelnya itu. Dia berujar tentang bau malam, bau yang kudus, bau udara, hujan, tanah berumput hingga beledu. Demikian juga Orwell. Ia mampu mengidentifikasi hawa dingin berbau jahat, semacam senyawa kaos kaki dan bau keringat. Orwell bahkan mampu mengendus makanan yang tertinggal lama di sela-sela gigi. Sahabat literasi budaya, saat ini di depan meja buka puasa Anda, bayangkan jika Anda memiliki kepekaan penciuman seperti Orwell misalnya, atau seperti James Joyce tadi. Saya kira di hadapan menu yang menggoda itu, Anda bukan hanya ingin melahapnya, tetapi ingin memasukkannya serentak ke dalam tubuh, masuk serentak ke dalam perut. Bagaimana tidak demikian? Sebab bukankah seluruh makanan berbuka yang tersedia di atas meja itu menghembuskan aroma simbolik yang luar biasa, aroma dari masa depan, aroma surga. Itulah bau simbolik masa depan di alam baka. Semoga begitu. Semoga Allah menerima saum kita hari ini. Selamat berbuka, selamat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.